Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah mau terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang Mari akan tarik kartu tarotnya untuk membacakan situasi asmara, relationship, Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Pisces. Ini tarikan energi tanggal 10 hingga 20 bulan Mei 2023. Sebelum Mari memulai, seperti biasa untuk menghindari kesalahpahaman, ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ya ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, langsung aja kita mulai. Situasi Pisces dengan pasangan asmaranya adalah di situ ada kartu The Hangman, kemudian di situ ada kartu dari The Tower, berikutnya di situ ada energi dari Five of Cup, berikutnya di situ ada energi dari Page of Cup, berikutnya di situ ada energi dari Five of Swords ya. Oke, baik. Kemudian di situ ada kartu dari The Moon. Wah, ini kondisi keadaan Pisces dengan pasangannya ini kayak yang berombak sekali ya. Oh, ini jauh banget dari kata-kata nyaman gitu ya. Jauh ini. Setidaknya ini secara emosi ya. Secara emosi. Oke, baik. Oke, ya. Jadi kalau Mari lihat begini. Mungkin kamu ini Pisces nampaknya sedang bersama dengan seseorang yang apa ya, masih kayak childish gitu ya, masih kayak energinya tuh kanak-kanak sama kamu. Bukannya dia nggak baik ya, bukannya pun pula di sini dia tidak cinta sama kamu, dia tidak sayang sama kamu. Ada rasa cinta, ada rasa sayang untuk kamu, tapi kok kayaknya entah bagaimana ya, entah dia terlalu lemah di hadapannya kamu, atau dia yang terlalu keras di hadapannya kamu gitu ya. Jadi kayak hadirnya dia ini dalam hidupnya kamu tuh cukup bisa mengguncang kamu gitu ya. Nah, di situ kadang-kadang ini bisa dia agaknya mungkin egois gitu ya. Mungkin dia nggak ada niatan untuk nyakitin kamu, enggak gitu. Tapi boleh jadi dia tuh nggak mikir tindakannya dia ke Pisces ini tuh tindakan yang bikin Pisces nyaman atau enggak gitu. Nggak nyampe pikirannya dia tuh ke arah sana dengan naifnya, dengan kepolosannya dia gitu ya. Dia ngomong sesuatu, dia ngelakuin sesuatu gitu ya, yang itu bisa memancing konflik, memancing salah paham, memancing kemarahan, mancing ego untuk keluar. Nah, di sana ya, mancing ego untuk keluar. Gitu. Memang dia nggak kasar mungkin ya. Beberapa tuh nggak kasar. Beberapa tuh ya nggak mukul mungkin ya, mungkin nggak kasar, nggak mukul, tapi kok kayaknya menjengkelkan gitu ya. Adalah menjengkel. Apa ini kayak orangnya nggak ngerti? Apa ini karena mungkin pengalamannya pun belum banyak untuk soal menghadapi seseorang seperti kamu, seperti Pisces gitu ya. Jadi boleh dia pun di situ orangnya mungkin agak ceplas-ceplos gitu ya. Kok kayaknya nggak ngotak ketika ngomong. Kayaknya nggak ngotak ketika ngomong gitu ya. Tetapi lagi-lagi bahwa niatan untuk nyakitin itu tuh nggak ada gitu loh. Sebenarnya tuh nggak ada. Gitu ya. Mungkin dia kayak sering bikin Pisces ngerasa stres, ngerasa cemas, ngerasa gelisah gitu ya. Tapi lagi-lagi orang ini memang
Ini yang kebetulan yang Mari tarik ini ya energinya ya. Jadi tidak akan resonate ini untuk semua Pisces ya. Hanya beberapa Pisces saja. Jadi dia tuh kayak gimana anak-anak ya? Gimana tuh? Anak-anak bocah-bocah gitu. Mereka nggak tahu itu kan. Nggak nyampe nalarnya mereka kan bahwa kalau mereka main pisau nanti terluka gitu. Sementara Pisces di sini yang melihat, katakanlah dia yang lagi main pisau itu, walah dia lagi main pisau. Pisces jadi kayak resah gitu loh. Waduh, ngapain dia pegang pisau? Nanti dia terluka gitu ya. Jadi cemas. Nah kayak gitu. Kira-kiranya ya analoginya apa, nyambung apa enggak ya? Mudah-mudahan nyambung ya. Karena kayak Pisces ngerasa bahwa aku tuh harus hadir untuk dia gitu, untuk ngelindungin dia, untuk ngejaga dia, untuk ngerawat dia gitu loh. Nah di sana, jadi kayak ada dorongan. Kalaupun dikatakan di situ terpaksa, tapi terpaksanya itu terpaksa yang besar sekali gitu loh. Beberapa Pisces di sini tuh bisa obsesi, bahkan sudah sampai ke dia ya, obsesi, posesif gitu ke dia, ngelihat gerak-geriknya itu loh ya. Ini kayak ada bikin dorongan di dalam Pisces, dan mungkin ini dorongannya agak ekstrim loh. Ini dorongannya agak ekstrim, dan ini Piscesnya benar-benar jadi Pisces ya. Orang-orang Pisces itu kan orang-orang yang banyak sulit untuk membedakan mana ilusi, mana kenyataan gitu ya. Jadi Pisces ini mungkin terjebak dalam ilusi untuk saat ini dengan si dia. Nah kayak gitu ya. Ada ilusi-ilusi, delusi-delusi apa gitu ya tentang si seseorang ini. Mungkin juga ini bisa kayak Pisces pun gak mengerti gitu. Iya sih, aku pun gak paham kok aku ini mau aja sama bocah yang kayak gini. Aku kok mau aja ya sama dia yang kayak gini. Padahal dia tuh ngerepotin gitu ya. Padahal dia tuh sering ngambekan mungkin di sana, gitu. Atau dia terlalu polos gitu ya. Jadi kok kayaknya nggak tega kalau dia dirusak sama kehidupan nyata, sama dunia yang mungkin Pisces ngeliat dunia ini terlalu kejam gitu ya. Jadi kayak kasihan gitu. Kasihan kalau dia tanpa aku nih, dianya kayak gimana gitu ya. Tapi ini bisa memang Pisces itu pengennya tuh ngajarin dia, kamu jangan terlalu polos seperti ini. Bahkan mungkin nggak boleh terlalu bodoh seperti ini. Kali ada kayak gitu ya. Kayak pengen ada dorongan lagi-lagi. Mau ngelindungin dia gitu loh. Udah deh aku dengan dia aja gitu ya. Tapi hati-hati, di sini bisa Pisces yang tadinya niat kayak ngejaga dia dari kekejamannya dunia gitu ya. Mungkin ada Pisces yang, oh, dunia itu tidak seramah yang kamu pikirkan, dunia itu tidak sepolos seperti kamu gitu. Ini bisa Pisces justru nanti yang bisa akhirnya tanda kutip ya, menodai dia. Ini maaf ya, mari nggak ada pilihan kata. Yang tadinya pengen ngejaga-jaga dia, tapi malah Pisces yang ngasarin dia. Bisa seperti itu, saking terlalu kayak ingin terlibatnya dalam hidupnya dia. Niatnya ingin melindungi dia, ngejaga dia. Disangka Pisces, ini rangkulan Pisces ke dia tuh rangkulan menenangkan. Tapi ini bisa jadi kayak rangkulan ini mencekik gitu lah.
mencekik Pisces sendiri, mencekik dia juga gitu, agak over. Yang pengen Mari sampaikan di sini tuh kaum Pisces bisa agak over, agak berlebihan gitu ya dalam hubungan ini gitu. Karena kalau memang mau dijujuri gitu ya, hanya akan ada kemelekatan nanti yang terjadi dalam hubungan ini. Melekat, Pisces tuh melekat sama dia. Jadi kayak ada dorongan yang aku mesti dengan dia, aku mesti dengan dia, aku harus dengan dia, aku harus dengan dia. Walaupun ganjarannya kemudian adalah sakit, tapi di sini Pisces tuh udah deh biar sakit, asalkan dengan dia. Atau mungkin ini nggak tahu ya bahwa kalau seperti ini sikapnya Pisces akan membuat Pisces tuh sakit. Mungkin Pisces pun bisa di sini tuh nggak sadar karena ada kartu the moon ya, alam bawah sadar yang sedang bermain di situ. Jadi kalau Mari lihat memang ada berada dalam satu frekuensi, ini nampaknya belum gitu ya. Kalau memang Pisces mau hubungan ini tuh langgeng, sehat, mungkin Pisces juga butuh melihat dengan perspektif yang berbeda dulu hidup ini. Karena kalau dengan energi yang seperti saat sekarang Pisces menjalani hubungan ini akan merugikan sendiri bagi Pisces. Ini akan merugikan sendiri gitu. Terlalu banyak nanti yang dikorbankan di sini, terlalu menyedot energi Pisces nanti relationship ini. Kayak tindakan-tindakannya Pisces lagi-lagi ya, sesuatu yang dilakukan dengan cara berlebih-lebihan, ya kan tidak baik ya. Seperti itu. Berlebihan sekali soalnya. Dengan dia takut ditinggal, takut dilepaskan oleh dia juga gitu ya. Takut tidak dicintai oleh dia. Ada hasrat yang besar untuk dicintai, ada hasrat dorongan yang kuat untuk mengambil dirinya menjadi kepunyaan Pisces. Gitu. Mengambil dirinya dia untuk diklaim sebagai haknya Pisces. Gitulah. Karena kalau seseorang ini Mari lihat energinya ini beda banget sama Pisces. Kalau Pisces bilang aku harus dengan dia, kalau dia enggak, iya memang aku sayang ya, memang adalah rasaku ini untuk Pisces. Gitu ya. Tapi kalau untuk mengunci diriku dengan Pisces, nggak mau. Dia bilang dia belum mau. Gitu ya. Belum mau. Kenapa aku harus dengan Pisces? Gitu ya. Enggak juga. Enggak juga ada dorongan yang kuat di dalam diri untuk bersama Pisces di sini, walaupun tadi ada cinta, ada sayang kayak gitu ya. Namun itu energinya masih page. Ini ya energinya seseorang pasangannya Pisces ini. Dia masih page. Ini cepat jatuh hati juga ini nanti sama orang lain. Gitu, atau cepat ini kayak ngagumin
sayang, cinta, tapi bisa lompat lagi ke yang lain gitu. Belum mature, belum dewasa itu cinta itu tumbuhnya itu belum tumbuh makin besar gitu ya, belum. Jadi kalau dia usianya katakanlah sudah 38 tahun, 35 gitu ya. Dengan energi yang seperti ini tuh masih belum bisa ini kita berharap banyak untuk dia gitu loh. Di sana. Ya. Makanya kalau Pisces mungkin bilang dia sekena-kenanya ke aku. Ya enggak bisa juga malah bilang enggak gitu. Ya boleh jadi memang sekena-kenanya gitu ya. Tapi ya memang kalau untuk nyakit-nyakitin ya enggak juga gitu. Baik buruk, nyaman, tidak nyamannya Pisces mungkin masih belum dipahami oleh dia. Nampaknya, bukan mungkin lagi ya, tapi nampaknya tuh belum lagi dipahami oleh Pisces. Ini kayak Pisces tuh kalau gambarannya ya, ini seperti apa? Agak bablas ya, agak bablas, terlalu tidak fleksibel, kehilangan kefleksibelannya untuk menjalani ya, untuk menjalani relationship ini. Makanya cepat-cepat kayak memakukan diri dengan si seseorang ini. Tapi boleh jadi ini karena lu ya dia suamiku Cici, dia tuh istriku soalnya gitu ya. Jadi ya wajar dong. Nemu pula alasan yang bisa lah dimaklumi gitu ya. Tapi ya itu tadi ya Pisces ya, kalau semakin melekat kepada si seseorang ini, semakin sakit Piscesnya tuh akan semakin banyak melihat penderitaan nanti ya, penderitaan. Dan nggak usah diindah-indahin ya Pisces. Atau di sini ada Pisces, nggak usah diindah-indahin. Terlalu banyak kita mengkonsumsi itu novel-novel romantika, bullshit gitu ya, romantika angan-angan gitu. Kita baca novel-novel itu kok yo wah semakin perih meras menjalani, semakin sucilah cinta. Jangan pakai prinsip kayak gitu. Gitu ya. Semakin aku care dan peduli, kemudian aku tersakiti oleh dia, maka semakin berharganya lah cintaku ini. Aduh, tidak usah mengejar-ngejar yang kakak gituan. Pakai realistis ya. Kalau sakit hati terus menerus, tidak ada dapat cinta, tidak akan mungkin mencintai gitu ya. Kalau tersakiti terus menerus, nggak ada tuh, nggak betul itu cinta tuh sungguh-sungguh cinta gitu. Malah itu kayak jebakan gitu ya. Kita akan jadi pelaku penoda cinta itu sendiri. Gitu. Jadi butuh berubah perspektif ya. Scorpio. Pisces ya, butuh merubah perspektif dulu Pisces ketika menyaksikan hubungan ini, karena terlalu dipaksakan itu. Kalau mari lihat terlalu dipaksakan. Kok kayaknya butuh rilaks di sini ya, butuh rilaks bahwa dan butuh memahami bahwa ada cara pikir,
Ya, terutama cara pikir. Ada cara pikirnya Pisces yang kemudian itu menjadi dorongan tindakannya Pisces yang nampaknya perlu untuk di rombak ya, butuh untuk dirombak. Karena ini kamu nanti sakit sendiri kalau dengan dia gitu. Sekarang bahkan mungkin sudah terasa seperti itu. Ya, udah bahkan terasa ada kayak sakit gitu ya. Sakit. Ini nggak usah kayak dengerin ini twin flame, ini gimana ya? Ini nanti bisa jadi karma. Ini jadi karma. Tapi karmanya itu lebih banyak ditelan Pisces. Gitu. Sikap yang pikiran yang keliru ini menimbulkan karma baru bagi Pisces. Nah, di sana ya. Hati-hati. Karmanya ini nggak enak soalnya. Petikannya nanti tuh nggak enak gitu. Atau ini bisa kayak Pisces lagi menabur karma buruk gitu loh. Menabur karma buruk untuk diri sendiri. Gitu ya. Menjebloskan diri tanpa disadari ke situasi yang tidak berbahagia. Gitu. Situasi yang tidak membahagiakan pula. Gitu ya. Hati-hati di situ. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Pisces sendiri, Capricorn ada di situ, ada energi Gemini, Aquarius hadir, ada energi dari Scorpio di sana, ada energi dari Aries, Pisces, Scorpio, Cancer ada di situ. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.